Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurfanisa dengan NIM 2409308110009 dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi penempatan karyawan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dosen pengampu Pak Adi SE MM. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen dan seleksi selesai. Tujuan utama dari penempatan adalah memastikan bahwa orang yang tepat berada pada posisi yang tepat sesuai kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada ketepatan dalam penempatan karyawan, karena apabila seseorang ditempatkan tidak sesuai kapasitasnya, maka kinerjanya akan menurun dan tujuan perusahaan sulit tercapai. Pengertian penempatan kerja. Menurut para ahli, yang pertama, Sastro Hadiwirjo menyatakan bahwa penempatan adalah proses pemberian tugas kepada pegawai yang telah lulus seleksi. Menurut Hasibuan adalah menjelaskan bahwa penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi dengan menempatkan calon karyawan pada jabatan tertentu. Menurut Sunyoto adalah bahwa penempatan juga bisa berarti penugasan kembali pegawai lama ke tugas atau jabatan yang baru. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kegiatan menempatkan karyawan sesuai kompetensi agar bekerja dengan optimal. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip penempatan. Dalam proses penempatan terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan, menghargai martabat dan hak karyawan. Yang kedua, demokrasi dan kerjasama. Yang ketiga, right man of the right place, atau orang yang tepat pada posisi yang tepat. Keempat, equal pay for equal work, upah harus sesuai beban dan prestasi kerja. Kelima, kesatuan arah, tujuan dan komando. Dan terakhir adalah efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa penempatan berlangsung adil, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas kerja. Selanjutnya adalah bentuk penempatan kerja. Selain penempatan kerja untuk karyawan baru, terdapat 3 bentuk penempatan, yaitu promosi, seperti peningkatan posisi, status, dan tanggung jawab. Kedua, transfer atau mutasi, pemindahan jabatan dengan tingkat yang sama untuk mencari kenyamanan dan meningkatkan kinerja. Ketiga, demosi, penurunan jabatan karena kinerja buruk atau tidak mampu menjalankan tugas sebelumnya. Selanjutnya adalah proses penempatan karyawan. Proses penempatan biasanya dilakukan melalui tahapan yang pertama, analisis jabatan untuk menentukan tugas dan kualifikasi. Kedua, pemetaan kompetensi berdasarkan minat, kemampuan, dan pengalaman. Ketiga, pencocokan jabatan atau matching. Keempat, penugasan resmi dan surat keputusan seperti SK penempatan. Kelima, orientasi dan pengenalan kerja. Keenam, masa percobaan atau probation selama 3-6 bulan. Ketujuh, evaluasi untuk menentukan kelanjutan penempatan. Materi selanjutnya adalah faktor pertimbangan dalam penempatan. Beberapa faktor yang menjadi dasar keputusan penempatan antara lain, yang pertama adalah prestasi akademik dan pendidikan. Yang kedua, pengalaman kerja. Ketiga, kesehatan fisik dan mental. Keempat, usia dan status. Kelima, keterampilan kerja baik fisik maupun sosial. Selanjutnya adalah masalah dasar dalam keputusan penempatan.
keputusan penempatan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu seperti efektivitas kerja, tuntunan hukum agar tidak terjadi diskriminasi. Ketiga, pencegahan PHK, yaitu menempatkan pegawai yang tepat agar perusahaan tidak kehilangan sumber daya manusia yang berkompeten. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penempatan karyawan adalah usaha manajemen untuk mengisi posisi kosong dengan karyawan yang tepat dan kompeten. Penempatan yang sesuai minat dan keahlian akan meningkatkan produktivitas perusahaan serta menjadi langkah awal penting dalam perkembangan karir karyawan. Sebagai penutup adalah penempatan karyawan bukan hanya mengenai menempatkan seseorang pada posisi tertentu, tetapi juga memastikan kecocokan antara kemampuan dan pekerjaan sehingga hasil kerja optimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada resume kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga resume ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.